Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcast Santun, semua tentang tun. Nah, pada edisi kali ini kita adalah edisi spesial di mana kita udah kedatangan 3 Sri Kandi, hakim cantik di PT UN Pekanbaru. Nah, di sini kita udah kedatangan senior saya, itu Bu Silvi, juga ada senior lagi ya, ini Kak Santi, dan juga senior saya Bu Baby. Halo. Kita sekarang edisi spesialnya itu menyambut Hari Ibu. Makanya sekarang saya jadi host. Nah, biasanya Bu Baby yang jadi host, sekarang beliau yang kita tanya-tanya. Baik, apa kabar Bu Silvi? Baik nih keadaannya. Alhamdulillah baik. Kak Santi? Alhamdulillah. Bu Baby? Baik banget. Wah, cerah ya, cantik-cantik nih hakim kita di Hari Ibu ini ya. Mungkin langsung saja ya, nih Ibu kan sebagai hakim ya di sini ya. Menjadi hakim itu pilihan sendiri apa masukan dari orang lain seperti itu? Iya, untuk pertanyaan pertama untuk senior dong tentunya. Menjadi hakim itu apakah pilihan sendiri atau ada masukan dari orang lain seperti itu ya? Menjadi hakim adalah pilihan saya. Memang bukan cita-cita saya dari kecil. Namun seiring berjalannya waktu sejak saya kuliah, kemudian selesai kuliah, saya sudah mencoba untuk mengikuti tes hakim. Namun belum beruntung sampai saya akhirnya harus mengikuti tes yang kelima kalinya, baru alhamdulillah saya bisa diterima. Itulah kenapa saya katakan untuk menjadi hakim ini memang adalah pilihan saya. Jadi perjuangannya lama ya Bu ya, harus 5 tahun ya bahkan ya. Iya. Baru diterima di tahun kelima. Iya. Tahun berapa itu? Tahun ke-6. Tahun berapa itu? Saya selesai kuliah itu tahun 2001, mengikuti tes dari tahun 2001 sampai yang terakhir tahun 2006. Jadi memang keinginan Ibu ya menjadi hakim ya. Iya. Saya beralih dulu Ibu ya. Saya kalau menurut Kak Santi gimana? Menjadi hakim itu memang jadi cita-cita Kak Santi atau memang arahan dari orang lain seperti itu? Terima kasih pertanyaannya. Kalau boleh jujur, menjadi hakim ini memang bukan pilihan saya. Jadi kalau dibilang silakan enggak juga, tapi sebagai bentuk tunduk taat dan patuh saya sama orang tua. Ada keinginan orang tua yang disampaikan, akhirnya saya ikhlas, saya ikut, dan alhamdulillah saya keterima. Akhirnya kita ketemu di sini. Oh, oke. Jadi waktu itu saya sempat dengar juga Ibu pernah daftar di bank ya, di bank daerah ya, kalau nggak salah ya. Iya, sudah macam-macam juga karena kebetulan kami satu alma mater, hanya beda setahun, cuman jarak kuliah jarak cakimnya juga jauh karena saya sebelum menjadi cakim juga itu sudah kemana-mana, terakhirnya sudah sempat jadi notaris magang. Oke, jadi Kak Santi ini ada tingkatnya Bu Silvi ya. Iya. Oke. Nah, ini sekarang giliran Bu Baby, Ibu yang paling cepat menurut saya. Pertanyaannya sama Bu Baby. Menjadi hakim itu apakah pilihan dari diri Bu Baby sendiri atau masukan atau paksaan dari orang lain? Iya. Agak berat ya jawabnya. Soalnya biasanya nanya nih, jangan ditanya. Enggak juga dari paksaan dan juga dari masukan. Ini kecelakaan. Kecelakaan juga ya? Kecebur, namanya itu kecebur. Kecebur. Gitu. Ternyata keceburnya enak gitu. Jadi akhirnya keterusan. Dan ya ternyata akhirnya suka. Akhirnya kalau suka mencintai ya sekarang dijalanin. Ya, dari saya lihat dari hobinya Bu Baby ini kan kayaknya seorang seniman ya. Apakah benar ini? Ada jiwa seninya seperti itu? Ya itu sisi lain dari saya. Sebenarnya awalnya yang paling di depan adalah ya seninya gitu ya. Cuman karena tadi udah kecebur dan ternyata kecebur ini memaksa kita untuk lebih fokus, untuk menyita waktu, menyita perhatian. Akhirnya
kemudian ini menjadi yang utama dan seninya menjadi yang sampingan. Ya, berarti menjadi hakim itu tetap yang utama ya Pak? Oh ya pasti. Terima kasih atas jawabannya ibu-ibu dan kakak-kakak saya. Ini kita masuk pertanyaan kedua. Nah, ini mungkin agak mendalam ini Bu pertanyaannya. Ya, kita Dalam diskusi ada. ini kita mulai lagi dari yang senior ya. Ya ke Bu Silvi lagi, kembali ke Bu Silvi ini. Apakah menjadi hakim itu ada dukungan dari pasangan ibu nggak? Ya pastinya ada dukungan dari suami ya. Dulu pun waktu saya memutuskan untuk menjadi hakim, tentunya saya minta izin dulu dari suami karena pada saat saya tes yang ke-6 itu saya sudah dalam posisi istri. Oh, sudah menikah. Jadi Iya. waktu tes yang ke-6 itu ibu udah menikah ya? Ya, saya sudah menikah, sudah punya anak 1 dan tentunya saya minta izin dulu ke suami dan alhamdulillah suami mendukung ya. Waktu itu posisi kami kan masih di Sigi. Jadi untuk ujian di Banda Aceh, suami saya sampai minta izin dari kantornya untuk mengantar dan menemani saya mengikuti ujian. Tapi Sampai sekarang itu jadi. Tapi sekarang jauh-jauhan nggak sama suaminya? Jauh-jauhan, jadi Oh, ya, LDR ya berarti ya? Iya. Oke, terima kasih Bu pertanyaan jawabannya. Kita kembali lagi nih ke Kak Santi nih. Juga pertanyaan yang sama Kak Santi. Dalam menjadi hakim ini, Kak Santi ada support nggak sih dari suami seperti itu? Kebetulan waktu saya terima, saya masih belum nikah. Dan ternyata tanpa saya sadari jalan hidup barangkali ya, saya berjodoh ketika saya bertemu berkenalan dengan suami saya dan berjodoh akhirnya ketika kami sama-sama tes wawancara di Mahkamah Agung. Oh, ini cinlok. Dan kita hanya cinlok pertama ketemu, tapi terus akhirnya sama-sama lulus alhamdulillah, dan di akhir iklan hakim ya kayaknya ya sudahlah gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk lebih serius. Dan kalau sekarang sudah dijalani, kalau saling mendukung sebenarnya sudah paham saja sih porsinya masing-masing. Kebetulan kan karena sesama profesinya berbeda, Tapi beda kamar. suami berarti di hakim pengadilan negeri ya? Iya kebetulan. Jadi ada support lah, saling ngerti karena sesama hakim gitu ya? Iya. Jauh-jauhan juga Ibu? Iya LDR, long distance marriage. Jadi sejak menikah sampai sekarang nggak pernah serumah. Oh, nggak pernah serumah? Kecuali waktu cuti menikah. Biar kangen terus. Iya. Biar jangan berantem juga. Senasib kita berdua. Nah, ini kita kembali ke lebih junior nih, ke Bu Baby. Pertanyaan juga sama Bu. Pertanyaannya sama ya. Apakah Ibu menjadi hakim ini ada support dari pasangan Ibu atau bagaimana? Ya sama, dulu mungkin waktu pertama sekali mau jadi hakim ini masih single ya. Oh, iya. Ya emang sampai sekarang juga masih single sih sebenarnya gitu. Tapi ya kalau untuk dukungan keluarga ya pasti mendukung sampai sejauh ini ya. Kebetulan saya juga punya adik ya hakim juga, jadi ya kita saling mendukung gitu ya, saling memberikan masukan. Kalau ada masalah ya kita bisa sharing gitu. Jadi tidak ada masalah untuk dukungan keluarga mendukung sekali. Jadi mendukung ya, berarti Ibu ini menjadi hakim itu ada dukungan, berarti ada support. Kan itu yang bikin kita kuat sebenarnya. Sehingga bisa ngejalanin tugas dengan nyaman. Iya, itu yang penting. Support dari keluarga itu. Iya, penting sekali. Doa juga. Doa ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jangan saya dulu. Oh, gitu. Jadi Oh, kita urutannya berarti ya. Saya dong. Beruntungnya yang di tengah ya. Nah, kalau atas permintaan senior kita harus ikutin dulu. Oke, baik, siap. Ini ke Bu Ebi nih yang pertama nih. Oke. Dalam menjalani profesi sebagai hakim, ada sebuah penyesalan nggak? Sama sekali nggak nyesel sih. Profesi ini luar biasa ya menurut saya ya. Nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa menyandang profesi ini ya, meskipun sarjana hukum ataupun mungkin orang-orang pintar sekalipun ya. Saya bilang ini profesi memang hadiah dari Tuhan. Ya orang-orangnya juga Tuhan tuh
nggak salah mungkin ya menempatkan kita di sini, kenapa mungkin ada sesuatu ya. Jadi saya pikir kenapa saya ada di sini, dari perjalanan hidup saya sangat beruntung ada di profesi ini gitu ya. Memberikan, bukan saya hanya memberikan tempat atau mungkin jabatan, tapi membentuk karakter saya gitu ya, seperti itu. Jadi perempuan yang punya karakter, perempuan yang punya prinsip, yang bisa menjalani hidup dengan berbagai macam permasalahan gitu. Karena kita biasa mungkin melihat orang bermasalah, biasa menyelesaikan, mungkin kita juga pada akhirnya bisa secara runut ya menyelesaikan permasalahan kita. Saya rasa kayak gitu sih kan. Jadi nggak ada sebuah penyesalan gitu. Tidak, saya sangat merasa beruntung. Jadi semacam bersyukur gitu ya buat Oh, iya. jadi hakim itu, walaupun tadi bilangnya Terjerumus ya. terjerumus gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kak Santi ya. Kak Santi ya, pertanyaan juga sama Kak Santi. Dalam menjadi hakim ini, apakah ada sebuah penyesalan? Karena tadi dari penjelasan Kak Santi itu ada yang bilang, oh saya jauh-jauhan dengan suami, gitu. Saya nggak pernah satu rumah, apalagi satu kota gitu nggak pernah. Nah, dari situ apakah ada penyesalan menjadi hakim seperti itu Kak? Kalau penyesalan tidak ya, karena ya kalau yang tadi saya sampaikan itu jauh dari suami segala macam dari keluarga, itu kan memang sudah resiko. Tidak pun saya berkarir sebagai hakim, kemungkinan saya akan menjalani kehidupan yang berjauhan itu pasti selalu ada. Cuman saya bersyukur ini semua memang sama Bu Dewi bilang, sudah jalannya Tuhan, sudah kepercayaan dari Tuhan yang harus dijalani ya, disyukuri. Kemudian mengenai harus LDM segala macam tadi itu kan karena mungkin kita satu rumah, maksudnya satu instansi ya, ada kebijakan dari pimpinan dari Mahkamah Agung yang paling tidak mendekatkan, ada kebijakan. Saya sudah merasakan itu. Jadi mungkin karena beda kamar ya, saya itu suami di peradilan umum, tapi memang sejauh ini yang saya lihat pimpinan juga komit untuk mendekatkan kita di keluarga. Itu yang saya rasakan. Dan kalau penyesalan enggak, alhamdulillah bersyukur semuanya dan dikasih kemudahan. Jadi kesimpulannya menjadi hakim ini kalau jauh-jauh itu resiko ya Bu ya, resiko pekerjaan lah jatuhnya ya, jadi disyukuri aja. Ya, walaupun tadi juga bukan karena kemauan saya hanya karena memenuhi keinginan orang tua, tapi saya percaya orang tua pasti yang terbaik untuk memilihkan yang terbaik buat Iya, jalan anaknya diarahkan gitu yang terbaik gitu ya. Baik, terima kasih Kak Santi jawabannya. Nah ini kita beralih ke yang lebih senior nih, Bu Silvi. Pertanyaannya juga sama Bu Silvi. Apakah dalam kita sebagai hakim ini ada sebuah penyesalan dari hati Ibu seperti itu? Karena kan tadi dengan kendala-kendala yang Ibu sampaikan seperti itu, ada penyesalan nggak? Kalau penyesalan tidak ada. Saya justru bersyukur diberi kesempatan untuk menjadi seorang hakim. Karena tidak semua perempuan bisa seperti saya, seperti itu. Di samping itu juga saya bisa membanggakan orang tua saya. Kemudian juga saya juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak saya. Kebetulan anak saya kan dua-duanya perempuan gitu. Saya itu menunjukkan walaupun mama perempuan, mama bisa loh gitu. Dan pernah juga saya tanya sama anak saya yang paling kecil itu ya, yang kelas 2 SD. Nanti lebih senang mama di rumah atau mama kerja di kantor? Lebih enak mama di kantor. Kenapa? Cantik kalau mama di kantor. ada alasan buat dandan. Jadi kalau di rumah restoran. Oh gitu ya. Jadi kalau di rumah kan nggak ada alasan buat make up gitu kali ya. Jadi kalau kantor lebih cantik gitu ya, Iya, lebih auranya keluar gitu ya Bu ya. Menjalani profesi itu memang bagi saya ada kebahagiaan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menyelesaikan perkara, mengurus perkara seperti itu, ya ada kebahagiaan, ada kepuasan itu, ada kepuasan. Profesi ini tidak gampang tapi membawa kebahagiaan bagi saya. Dan membawa kebahagiaan ya Bu.
Tapi kalau untuk sama suaminya bagaimana itu? Membagi waktu dengan keluarga itu? Karena jauh-jauhan nih. Ya, ini kebetulan sama dengan Bu Santi ya, ini kita LDR-an. Jadi saya bersyukur pernah sempat satu rumah dengan suami. Oh, pernah ya, waktu satu. saya baru diterima jadi Candi, waktu di Aceh kami sempat satu rumah selama kurang lebih 4 tahun. Oh. Setelah itu baru kita terus pisah tempat gitu ya. Tapi suami saya mengusahakan setiap weekend itu ya bisa Oh, pulang. itulah supaya tertib keluarga tadi ya. Karena memang pilihan kita ini risikonya seperti itu gitu, jauh dari keluarga. Tapi apapun itu kita tetap mensyukuri karena itu udah jalan hidup kita seperti itu kan. Nah, oke, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya ini. Ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini, hari yang sangat spesial yaitu memperingati Hari Ibu. Nah, pertanyaan juga berkaitan dengan Hari Ibu. Siapa dulu kita ganti ya? Kita ganti dulu ya. Ya tadi kita Jadi radio haknya pos Iya, Kak Santi duluan kita tanya. Ini sebagai ibu, seorang ibu dan seorang hakim itu kan tugas yang harus kakak jalani ya sebagai ibu, sebagai seorang ibu. Apa sih suka dukanya gitu? Sebagai ibu dan sebagai seorang hakim. Buat saya suka duka menjadi hakim dan sekaligus ibu itu, kalau sukanya kalau gaji sih mungkin ya itu pasti ya, gaji ibu juga kita dapat gaji kan gitu istilahnya kan. Tapi kalau apa ya, sukanya saya suka semua sih gitu, cuma kalau dukanya itu paling, tapi nggak terlalu, bukan hal yang ini juga, bukan hal yang signifikan, karena saya yakin semua rumah tangga, semua ibu-ibu pasti mengalami, apalagi ibu yang bekerja, masalah klasik. Sebenarnya saya, hal yang paling saya syukuri bekerja sebagai hakim di PT UN. Pertama karena memang bukan, mohon maaf, bukan maksud mengemukakan ego, tapi karena memang saat ini sejauh ini kan masih di ibu kota provinsi. Ya. Jadi dengan segala fasilitas rumah sakit, pendidikan, otomatis jauh lebih baik dibanding di kabupaten, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk itu sih gitu. Kalau anak sakit pun mau nggak mau, karena memang kita harus terbiasa mandiri. Hakim juga profesi yang mandiri, termasuk di rumah tangga, bukan tanpa maksud mengabaikan keberadaan suami, tapi memang saya sendiri pribadi berusaha untuk tidak terlalu bergantung sama suami dalam mengambil keputusan hal-hal yang urgent, karena saya juga nggak mau membayangin dia di sana dengan segala macam kerumitannya dia dengan pekerjaan. Jadi sepanjang saya masih bisa handle sendiri, karena sakit atau bagaimana apa, itu saya urus sendiri. Dan alhamdulillah anak-anaknya pun mungkin dari kecil udah tahu begitu, udah mandiri. Tapi saya percaya setiap ibu yang bekerja, anaknya mungkin bisa jadi lebih mandiri. Jadi ini sebenarnya keuntungan seorang hakim itu yang ditempatkan di provinsi sebenarnya begitu. Jadi ketemu dengan berbagai macam fasilitas umum yang memadai. Itu sih. Dukanya lebih ke anak. Ya, kalau sakit kan semua orang juga mesti sakit, semua anak pasti dekat sama ibunya. Tapi buat saya disyukuri saja di jalan itu, ketika kita menjalani semuanya akan baik-baik saja dan akan terlewati. Jadi walaupun ibu sebagai hakim dan juga sebagai seorang ibu, tapi tetap bisa menghandle ya peran ibu itu sendiri di rumah gitu. Iya. Tidak mengurangi peran ibu terhadap anak-anaknya seperti itu. Menurut saya tidak. Hmm. Karena semua sebagian besar saya gitu. Dan jadi dari saya bayi, anak saya bayi sampai sekarang, kecuali memang kita banyak yang kerja, jadi semuanya mungkin 75% 80% itu saya. Biasa sekali ibu ini jawabannya. Kalau 5 rempong juga. Gitu kan ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Nah, kita beralih ke Bu Silvi. Ya pertanyaan juga sama Bu Silvi. Apa sih suka dukanya menjadi seorang hakim dan sekaligus sebagai seorang ibu gitu? Mungkin bisa sukanya dulu ya. Nah, sukanya dulu. Kalau sukanya sih karena kita ini kan pindah-pindah ya, dari satu provinsi ke provinsi lain. Saya menikmati itu, menikmati ya kulinernya, menikmati budayanya, menikmati bertemu dengan orang-orang baru. Itu bisa
wawasan kita, lebih menambah teman kita, nambah saudara. Di mana-mana kita pergi ke sini kita punya teman, pergi ke sini kita punya saudara. Itu mungkin sukanya ya. Dan kalau dukanya ya namanya kita perantauan, jauh dari keluarga, apalagi kan mama papa saya kan masih ada. Jadi kemarin papa saya sakit mesti operasi, ya susahnya masa pandemi ini saya nggak bisa lihat gitu. Itu aja sih. Oke, itu ya suka dukanya seperti itu ya, tidak bisa dekat dengan keluarga, tidak bisa dekat dengan orang tersayang gitu. Apabila ada itu kita ya karena pandemi ini ya Bu ya, Apalagi pandemi. karena pandemi ini apa-apa susah. Aduh, maaf dicapai lagi. Itu cerita Manusia. Nah, semua- nggak bisa lihat orang tua. Tetap ada sisi melo lah ya hidup ini, walaupun hakim tetap bisa melo gitu. Hakim juga manusia gitu ya, jadi ya boleh lah sesekali kita melo. Iya. Terima kasih Bu Silvi atas jawabannya yang luar biasa sekali menurut saya. Jadi sedih juga saya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita berlanjut aja ya. Kita ke Bu Baby sekarang. Nah, pertanyaan juga sama Bu Baby. Apa sih suka dukanya menjadi seorang hakim sekaligus menjadi seorang ibu? Karena ibu yang bagaimana ini? Mungkin kalau ibu definitif dari seorang anak mungkin saya belum ya. Gitu. Saya masih single loh. Jadi ya, tapi sebagai perempuan yang orang juga memandangnya ibu-ibu gitu ya, gitu. Dengan usia mungkin saya memang pantas dipanggil ibu gitu. Tapi sebagai perempuan ini tantangan loh buat saya. Saya seorang perempuan yang single harus berpindah-pindah tempat gitu, harus selalu menyesuaikan diri gitu. Kalau tadi Bu Selvi bilang ya menikmati kuliner, oke, menikmati orang baru, oke, orang baru ya, oke gitu ya. Tapi untuk saya juga bisa menjalani profesi juga dengan ketegasan saya, dengan prinsip-prinsip saya, tapi juga saya adalah seorang perempuan yang masih single gitu, yang mungkin saya terus terang setiap perempuan yang single mungkin masih mengharapkan punya pasangan seperti itu ya. Ini kan hal yang wajar gitu. Tapi mungkin tantangannya adalah ketika seorang hakim ya sedemikian mungkin orang melihatnya seperti apa gitu ya. Itu menjadi tantangan juga, bagaimana saya bisa membuka diri, bagaimana saya membawa diri gitu, dengan tidak menanggalkan bahwa saya seorang pejabat negara yang harus bertanggung jawab terhadap profesi saya, juga dengan saya harus bisa membuka diri sebagai wanita gitu ya. Tapi semua itu ya saya syukurin karena saya punya banyak teman-teman yang bisa jadi panutan, yang salah satunya ibu-ibu ini gitu. Saya bisa bertanya, ya, saya bisa bertanya, saya bisa sharing, saya bisa ngeluh bahkan gitu, dan mereka selalu membuka diri untuk saya untuk memberikan pendapat, dan ya saya bisa menjalannya dengan baik sampai saat ini gitu. Tantangannya ya seperti itulah gitu. Harus jadi perempuan yang kuat, harus jadi hakim yang tegas, tapi juga harus jadi perempuan biasa. Perempuan biasa yang nggak biasa. Jadi memang ya sulit-sulit gampang, tapi seru gitu. Ya itu saya baru dapat bagian yang sukanya, yang dukanya belum terjawab ini kayaknya. Dukanya apa ya? Dukanya mungkin kalau orang punya pasangan, saya nggak punya pasangan. Tapi kadang-kadang senengnya itu karena saya nggak harus ngurus seorang laki-laki gitu ya, yang kadang-kadang ngurus laki-laki ini lebih sulit daripada ngurus anak ya. Benar nggak sih? Enggak gitu ya. Kita pada menghibur diri ya. Jadi itulah dukanya tadi masih sendiri. Tapi gitu. sebenarnya nggak duka juga. Oh enggak ya, enggak ya. Oh. Ya tantangan aja. Tantangan aja ya. Iya. Kalau duka sih apa ya? Saya kebetulan orang tua sudah dua-duanya tidak ada lagi. Oh. Jadi saya mungkin kayaknya lebih bebas untuk kapan saya mau pulang ke daerah saya, mungkin saya bisa. Kalau belum bisa pulang ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya dinikmatin aja lah. Semuanya ada plus minusnya. Jadi biarkan mengalir gitu lah. Iya. Kemana lah jalan kehidupan ini ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya juga udah habis ini karena durasi waktu. Baik,
Demikianlah perbincangan saya dengan Sri Kandi Petun Pekanbaru yang cantik-cantik ini. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya yang luar biasa. Lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi. Sebelum closing ini, ada yang mau kita sampaikan? Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan? Bu senior aja. Diwakili oleh yang lebih senior lah, yang lebih senior. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021 kepada seluruh ibu yang ada di Indonesia. Semoga selalu menjadi ibu yang baik, ibu yang selalu disayangi oleh keluarga, dan ibu yang selalu menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. Terima kasih. Demikianlah, sampai ketemu di episode podcast Santun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.